Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Di video kali ini aku mau berbagi tips tentang bagaimana mencicil perlengkapan bayi agar tetap hemat. Dan ini tips versi aku ya. Mohon ditonton videonya sampai habis dan bantu subscribe nih, karena subscribe itu gratis. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Oke, langsung aja. Untuk tips yang pertama yaitu membuat daftar kebutuhan. Agar mempermudah para moms untuk menyiapkan perlengkapan apa saja yang harus dibeli, maka disarankan untuk membuat daftar kebutuhannya. Contoh seperti pakaian, selimut, kaos tangan dan kaos kaki, perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, dan lain-lain. Nah, untuk para moms yang punya kerabat dan punya anak kecil, biasanya kan dapat lungsuran tuh atau dapat pinjaman beberapa perlengkapan bayi. Seperti aku kemarin itu dapat lungsuran bedong, kain alas ompol, terus matras yang udah ada bantal bayinya, dan bak mandi juga aku pinjem. Jadi hemat tuh kan, gak usah beli karena barang-barangnya udah sebagian kita dapat dari saudara. Ada juga kan yang dapat kado sebelum lahiran, kayak aku juga kemarin dapat kado waktu usia kandungan 7 bulan. Itu aku dapat kado apa itu namanya? Tempat duduk buat mandi tuh loh. Kursi mandi bayi ya, itulah pokoknya. Itu aku dapat, jadi aku nggak usah beli, lumayan kan, bisa hemat ngirit banget malah. Untuk lanjut ya, untuk tips yang kedua itu membeli pakaian secukupnya. Nah, wajar ya bagi para moms baru seperti aku ini yang sedang bahagia menantikan kehadiran anak pertamanya. Jadi tuh rasanya semuanya mau dibeli gitu. Tapi gak boleh dituruti ya moms, bahaya. Jadi kita itu tidak disarankan untuk membeli pakaian newborn terlalu banyak. Kenapa? Ya karena bayi yang baru lahir itu mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Jadi kita beli seperlunya ya. Dan solusinya kita juga bisa beli sebagian pakaian bayi itu yang ukurannya lebih besar. Jadi bisa kita gunakan untuk jangka panjang. Dan hitung-hitung kita juga lebih ngirit kan. Gak yang 1 bulan terus nggak muat, terus bulan kedua beli lagi gitu. Jadi misal kita beli pakaian newbornnya itu sebagian, dan sebagian lagi kita beli pakaian yang usia 3-6 bulan gitu. Oke, paham ya? Lanjut untuk tips yang ketiga, prioritaskan barang yang lebih penting. Jadi setiap orang kan memiliki prioritas yang berbeda. Jadi kita sendiri yang tahu mana sih barang yang lebih penting dan harus dibeli versi kita masing-masing. Nah, tips dari aku, utamakan beli barang yang bersifat urgent dan benar-benar itu sangat dibutuhkan, seperti baju, selimut, perlengkapan mandi, tempat tidur. Nah, tempat tidur sendiri itu nggak harus kasur ya, bisa juga kita cukup beli matras yang udah set sama bantal dan gulingnya. Jadi si matras ini bisa kita
taruh di kasur kita, kasur ayah dan ibunya, ya taruh di tengah-tengah anaknya, ditaruh di matras gitu, ngerti ya maksud aku? Jadi nggak harus beli kasur yang harganya ratusan ribu gitu, biar menghemat. Nah, tapi kembali lagi karena prioritas tiap orang itu beda-beda. Seperti aku kemarin aku beli kasur yang harga 100 lebih itu karena maksudnya memang sih kalau malam itu si bayi tidur sama kita, sama ayah sama ibunya itu di tengah-tengah antara ayah dan ibunya, jadi cukup dikasih matras gitu. Tapi beda orang kan beda prioritas ya. Ada juga orang yang takut kalau bayinya ditaruh tengah-tengah, takut ketindihan ayahnya atau ibunya gitu. Kalau aku sih selama ini bayiku yang masih di bawah 1 bulan itu aku taruh di tengah-tengah antara ayah dan ibunya. Nah, kalau siang itu kan kadang neneknya mau main. Ya, jadi aku antar ke neneknya itu, ke rumah neneknya itu ya dikasih kasur gitu. Jadi bisa dibawa kemana, maksudnya dibawa kemana itu ya, kasurnya bisa dipindahin ke ruang TV, nanti bisa dipindah ke kamar kayak gitu, mempermudah. Jadi ya gitu ya, kembali lagi prioritas tiap orang itu beda-beda. Ya sudah, kita lanjut ke tips berikutnya. Tips yang keempat, kita itu mulai belanja pada trimester ketiga. Jadi seperti aku pribadi kemarin itu mulai mencicil belanja perlengkapan bayi saat memasuki usia kehamilan 7 bulan atau trimester ketiga itu ya. Jadi di 1 bulan itu aku fokus belanja perlengkapan bayi, mulai dari baju, selimut, perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, skincare-nya, gendongan, terus perlengkapan ibunya juga kayak korset dan lain-lain. Nah, itu aku fokus di 1 bulan itu. Kan nggak mungkin kan dalam 1 minggu selesai semua belanja. Kalau aku sih enggak. Jadi aku ada jangka 1 bulan itu buat belanja perlengkapan bayi dan ibunya. Nah, kalau kita punya budget, misal nih kita bikin budget belanja perlengkapan bayi dan ibu itu 1 juta gitu atau 2 juta. Nah, sedangkan perlengkapan yang udah kita beli yang urgent kan pertama kita kan beli barang-barang yang urgent gitu ya. Nah, misal ada lebih budget, kalau aku sih dibuat belanja tambahan gitu, dibuat belanja perlengkapan yang lainnya gitu. Misal kemarin yang urgent sudah aku beli, terus karena bayiku cewek, terus kemarin juga ada sisa budget, jadi aku belikan kayak bandana, bando gitu-gitu. Nah, jadi ya setiap orang beda-beda ya. Terus karena kita belanjanya di usia kehamilan 7 bulan, nanti pas di usia kehamilan 8 bulan itu kita juga udah mulai nyicil, mempersiapkan tas ya, isi tas persalinan untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi misal maksudnya nggak mepet gitu ya waktunya. Jadi di usia kehamilan 8 bulan kita udah mulai nyicil ngisi tas untuk persiapan persalinan ke rumah sakit. Nanti pas memasuki usia kehamilan 9 bulan kita itu udah mempersiapkan semuanya, udah santai, jadi kita tinggal fokus untuk mempersiapkan persalinan. Jadi lebih sering olahraga gitu ya, lebih sering ya membuka jalan untuk si bayi gitu ya. Yalah, itu gitulah intinya. Oke, lanjut.
sini aku masih punya tips yang terakhir, yaitu kalau aku pribadi memanfaatkan diskon atau cashback. Jadi benar, makanya itu kemarin tuh aku ada bajak sekian gitu. Nah, karena aku memanfaatkan diskon atau cashback itu, jadi aku punya sisa budget, makanya aku bisa beli perlengkapan perintilan yang lain gitu. Kalau aku kan belanjanya di Shopee ya, di Shopee itu kan banyak juga nyiapin cashback, minimal belanja 200, 100, 300 kayak gitu. Kemarin aku belanjanya itu bukan yang di satu toko sekali check out gitu, enggak. Kalau aku belanja sampai 4 toko gitu, sekiranya udah mencapai cashback yang voucher cashback yang mau aku pakai, misal 300.000 tuh. Nah, belanja di 4 toko sekaligus, terus aku langsung aku check out. Jadi kan sekali check out ada 4 toko yang bisa aja belanjaannya lebih dari 300.000. Jadi sekali pakai gratis ongkirnya, sekali pakai cashbacknya. Lumayan loh, kemarin tuh aku bisa sampai 20.000 gitu dapat cashbacknya. Jadi nanti pas pesanan itu kita udah selesai, cashbacknya kita klaim kan, itu udah menjadi koin 20.000. Nah, itu aku bikin check out ke belanjaan berikutnya gitu. Jadi ya memang agak nunggu itu, makanya aku butuh waktu sekitar 1 bulan. Paham ya? Ngerti ya maksud aku tentang memanfaatkan diskon atau cashback itu? Buat kalian yang sering belanja di Shopee pasti ngerti ya, udah paham ya kayak gitu. Dulu aku nggak ngerti kalau ternyata sekali check out itu bisa sampai 3 toko atau lebih gitu. Jadi dulu aku punya gratis ongkir cuman 3 gitu ya. Jadi aku cuman beli di 3 toko. Jadi satu toko check out pakai gratis ongkir yang pertama gitu tok. Jadi ya aku baru tahu juga kalau ternyata sekali check out, sekali pakai gratis ongkir itu bisa sampai 3 toko lebih. Jadi enak banget lah. Pokoknya kemarin tuh aku sering banget pakai voucher cashback. Jadi sampai 20.000, 30.000 itu aku belanjain ke keperluan berikutnya. Enak banget ya pokoknya. Oke, itu dia 5 tips mencicil perlengkapan bayi agar tetap hemat versi aku. Buat para moms yang sudah punya pengalaman, boleh ya sharing sama kita di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan juga semoga mudah dimengerti ya dengan bahasaku yang kayak gini ya padanya. Aku doakan untuk para pejuang 2 garis merah, semoga Allah mensegerakan, dan doaku juga untuk para moms yang lagi hamil, yang sebentar lagi lahiran, bahkan yang sudah punya anak. Semoga kita diberikan kesehatan anaknya, jadi anak yang soleh dan soleha, jadi anak kebanggaan orang tua, dan tentunya bisa menjadi anak penyelamat bagi kedua orang tuanya di akhirat kelak. Amin. Sekian dari aku dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.